Nah, ini saya menyelusuri salah satu jalan tol di Hangzhou, China. Nah, hampir sama dengan jalan tol dalam kota di Indonesia, di Jakarta. Nah, ini gedung-gedung pencakar langit juga berada di sepanjang kiri kanan dari jalan tol. Ini jalan tol dalam kota ya. Ini melewati sungai di atas jembatan ini. Salah satu sungai terbesar di Hangzhou. Ini keluar ini menuju ke titik sasaran. Konstruksinya itu seperti jalan layang di Indonesia. Konstruksi jalan layang seperti ini. Ini masuk pusat kota ini. Nah, ini kalau di Cina ini setir kiri ya. Jadi kita jalurnya di jalur kanan gitu ya. Kalau di China nih, di Hangzhou ini yang hebat ini masih ada hutan kota seperti ini ya. Tanaman-tanaman sebagai pelindung agar tidak terlalu panas ini masih cukup banyak seperti ini. Nah, ini ada tanaman-tanaman yang memang cukup banyak ya di Cina. Nah, ini tanaman ini daunnya memang warnanya agak-agak kuning ya. Ini dalam kota seperti ini kondisinya, jadi nggak terlalu panas.
Ini adalah driver ya. Halo Yang. Hai. Oke. Ini driver yang selalu setia, Yang ya. My name Yang. Nah, oke, ini mobil Wuling. Mobilnya Wuling nih. Nah, ini kita kalau komunikasi menggunakan bahasa Tarsan sih sebetulnya, namun kita punya cara lain pakai Google Translate gitu ya, dari Indonesia ke Cina gitu ya. Jadi manual banget. Kalau nggak gitu, kita kalau kepepet gitu ya, kita masih punya kartu as gitu ya, kartu yang akan menjadi kunci kalau kita tersesat di jalan, kita kesulitan komunikasi, kita telepon salah satu mahasiswa PPI ya, PPIT, Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok, memang yang membantu kontingen NPC selama di Cina ini ya. Nah, kita dibekali nomor telepon dari salah satu mahasiswa yang juga hampir setiap hari datang di NPC. Mereka membantu penerjemah kalau suatu saat kita kepepet gitu ya di Cina ini ya. Nah, kita dibekali nomor telepon dari salah satu mahasiswa yang juga hampir setiap hari datang di NPC. Mereka membantu penerjemah kalau suatu saat kita kepepet gitu ya. Kita di area space gitu, kita kehabisan apa ya, perbendaharaan kata, pakai Google Translate mungkin nggak mempan, kita harus telepon itu. Nah, mereka yang bicara by phone gitu kan. Nah, banyak cara. Nah, ini kita berhenti di lampu Bangjo, nggak tahu di daerah mana ini. Daerah mana? Ini kita pakai Google Translate, kita akan tanya nih daerah mana nih, coba. Daerah mana? Bisa nggak Google Translate-nya itu? Wah. Ini kondisinya Daerah mana? tidak begitu macet, tapi kan wajar di jalur lampu Bangjo nih harus berhenti untuk menunggu lampu hijau. Ya. Oh, kita tanya daerah. Kita tanya daerah mana ini? Oh. 属于老城区，这里属于拱墅区，是老城区。 Daerah mana? Tempat ini milik distrik Gongsu dan merupakan kota tua. Wow, nah, kita udah temu jawabannya, kota tua. Gedung-gedungnya juga bener ini, kota tua Gongsu gitu ya. Kita punya akal, tidak akan tersesat pokoknya. Cuman kalau kita ke tembok Cina, Kita perlu berapa perjalanan, berapa kilo? berapa jam? 去长城，长城不在这里啊，长城在北京啊。 Beijing ini, tembok Cina di 北 Beijing. 这里是杭州。长城在北京，不在杭州，在中国的北方。 Berapa lama? Tembok besar ada di Beijing, bukan di Hangzhou. Nah, iya. Tapi di utara Tiongkok. Iya. Tapi katanya memang jauh sih. Tapi naik kereta cepat ada sekitar 7 jam katanya. Tembok Cina. Kita di Hangzhou. Hangzhou ini adalah kota ketiga terbesar ya. Setelah Beijing, Shanghai, dan baru Hangzhou. Nah, ini kota tua tadi katanya nih. Kita ini ceritanya mau liputan cabur Bocia ya untuk APG. Ini cukup jauh juga nih dari hotel di Hangzhou tadi tuh. Cukup jauh, udah perjalanan sekitar 20-an menit ini, belum nyampe-nyampe nih. Nah, ini udah mau berbelok ke kiri. Ya, begitu barangkali ya. Sekedar ilustrasi untuk gambaran selama liputan di Hangzhou.
Kita tadi menelusuri keluar hotel, kemudian masuk di jalan tol dalam kota, dan saat ini berada di